Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang anabolisme fotosintesis. Tapi sebelum saya memulai proses belajar mengajar, saya akan mengabsen dulu ya. Oke, baik. Mungkin saya rasa hadir semua. Jadi pembelajaran pada hari ini adalah membahas tentang anabolisme fotosintesis. Nah, sebelum kita membahas tentang anabolisme fotosintesis, alangkah baiknya kita mengulang pembelajaran dari sebelumnya, itu membahas tentang apa itu metabolisme, katabolisme, dan enzim sebelum kita beralih ke anabolisme. Jadi, metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Nah, kemudian metabolisme memerlukan yang namanya enzim. Enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang berperan sebagai biokatalisator, di mana bio adalah makhluk hidup dan katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu mempercepat reaksi biologis. Fungsi enzim adalah untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Nah, dalam metabolisme memerlukan dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme, dan berlangsung secara bersamaan. Katabolisme itu sendiri adalah proses pengolahan dan pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan untuk kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi melalui proses metabolisme. Kandungan protein di dalam makanan dan minuman diubah menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam lemak, dan karbohidrat diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Nah, sedangkan anabolisme ini adalah proses memperbarui dan memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan tubuh melalui proses katabolisme. Contohnya, Anda mengonsumsi lebih banyak kalori dari makanan atau minuman, maka tubuh Anda akan menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. Oke. Selanjutnya adalah fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sendiri adalah merupakan proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan bantuan cahaya dan nantinya menghasilkan produk samping berupa oksigen O2. Nah, kemudian letak kloroplas dalam sel. Kloroplas itu sendiri adalah organ sel pada tumbuhan yang menjadi tempat untuk berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian selanjutnya, tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, di dalam kloroplas terdapat butiran-butiran yang disebut granum atau grana. Antara granum yang satu dan granum yang lain dihubungkan oleh suatu lamela yang disebut lamela antargranum. Satu granum tersusun oleh unit yang disebut tilakoid. Klorofil A dan klorofil B terdapat di dalam membran tilakoid tersebut. Grana terdapat di dalam cairan yang disebut stroma. Pigmen penyerap cahaya yang tersusun atas klorofil A serta klorofil B terdapat pada membran tilakoid dan membentuk kelompok-kelompok yang disebut fotosistem atau satuan fungsional penangkap cahaya. Kemudian
Pada tahapan reaksi fotosintesis mempunyai dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu bergantung pada cahaya dan reaksi gelap tidak bergantung pada cahaya. Artinya, pada reaksi terang berlangsung di dalam sumber energi matahari dan menghasilkan oksigen, ATP dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada stroma. Sumber energinya adalah hasil dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah glukosa. Maka dari itu reaksi terang itu bergantung pada cahaya dan reaksi gelap tidak bergantung pada cahaya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi tentang fotosintesis yaitu intensitas cahaya. Cahaya yang tinggi akan meningkatkan laju fotosintesis. Panjang gelombang cahaya yang berguna untuk fotosintesis adalah cahaya tampak. Kemudian konsentrasi CO2 yang cukup dan tidak berlebihan serta suhu optimum. Ion organik dan zat inhibitor. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau misal tidak ada yang ditanyakan, sebelum saya tutup, saya berikan dulu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah proses terjadinya fotosintesis terdapat pada tumbuhan yaitu kloroplas yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Kemudian fotosintesis pada daun kloroplas memiliki dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, di mana reaksi terang berlangsung di dalam gerhana sumber energi cahaya, matahari dan menghasilkan oksigen, ATP dan NADPH2. Sedangkan pada reaksi gelap berlangsung pada stroma sumber energinya adalah hasil dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yaitu glukosa. Nah, adapun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis yaitu intensitas cahaya, panjang gelombang cahaya dan konsentrasi CO2. Dan ion anorganik dan zat inhibitor. Oke, mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.